24 jam makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Sarjana Kuliner mempersembahkan tayangan menu-menu yang biasa dikonsumsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kesehariannya. Selamat menonton. Pecinta kuliner dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Aling Reynaldo di channel Sarjana Kuliner. Nah teman-teman, saat ini kita agak sedikit berbeda karena syutingnya di dalam ruangan atau indoor ya teman-teman. Karena ini kan hashtagnya dimana-mana kan di rumah aja, maka kita juga syutingnya di rumah. Nah ini ada beberapa makanan nanti akan kita review, yang kita nanti akan satukan menjadi sebuah tema, yaitu 24 jam makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok saya pilih tema makan 24 jam ala Rasulullah? Biasanya kan YouTuber lain tuh 24 jam makan warna merah, 24 jam makan warna putih, 24 jam makan yang warna hitam. Nah ini agak menarik kan, karena Rasulullah itu selama beliau hidup itu hanya sakit itu sebanyak 2 kali. Artinya beliau itu memang manusia yang sehat secara jasmani ya teman-teman ya. Dan salah satu alasan mengapa beliau bisa sehat seperti itu karena adalah makanan-makanan yang dimakan oleh Rasulullah ini adalah makanan-makanan yang thayyib dan juga halal, makanan-makanan yang baik dan juga halal. Baik itu adalah di sini adalah baik karena nutrisi atau gizi yang terkandung di dalamnya. Halal itu adalah terkait cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Untuk menu yang pertama ini nanti saya akan mencoba madu yang dicampur dengan air putih. Kenapa kok madu dicampur dengan air putih? Karena ini sesuai sunnah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu kalau minum madu itu dicampur dengan air putih. Yang ternyata meminum madu dicampur dengan air mineral itu ternyata lebih baik untuk kesehatannya. Saya pakai ini ya, madu yang masih ada sarangnya, biasanya disebut honeycomb ini ya. Nah seperti ini penampakannya. Ini akan saya ambil sebagian. Ambil sebagian untuk ditaruh di dalam gelas dan nanti kita akan campur dengan air mineralnya ini. Setelah madunya cukup, nah ini tinggal menambahkan air saja ya. Kita bisa aduk pakai itu ya, sedotan atau pakai sendok. Ini saya tadi nggak bawa sendok, pakai sedotan aja. Kita aduk terus sampai benar-benar si madu itu larut sama airnya. Oke teman-teman, ini sudah lumayan tercampur ya, insya Allah sudah tercampur rata. Ini kita bisa minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget ya. Jadi kalau madu dicampur air tuh, kalau kita minum madu langsung biasanya kan manis banget gitu kan. Tapi kalau dicampur dengan air, manisnya itu bisa lebih pas, sentuhannya itu smooth gitu ya. Jadi nggak terlalu menonjol banget manisnya, tapi pas gitu. Jangan lupa juga harus pilih madu-madu yang benar-benar asli teman-teman ya. Nah madu yang asli itu gimana cara ngetesnya? Yang paling mudah adalah kita pakai tisu seperti ini. Terus kemudian kita teteskan madunya itu di atas tisunya. Kalau madunya tembus, itu berarti kemungkinan madunya nggak asli atau kualitasnya kurang baik. Tapi kalau madunya nggak tembus, itu berarti kualitasnya lebih baik. Nah seperti ini madunya menetes ya ini. Nah oke cukup. Dan dia tidak menembus tisunya ini. Dia nggak mau tembus. Ini adalah contoh madu yang asli teman-teman ya. Kalau kita lihat baliknya, dia juga nggak tembus. Ini nggak tembus ya. Dan tisunya juga nggak sobek, sama sekali nggak sobek. Walaupun ini kita ratakan ya misalkan. Sobek. Ini adalah tips untuk mengecek keaslian madu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau beli madu yang seperti ini, nanti akan saya sediakan link pembeliannya di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, nggak usah bingung, nanti sudah ada nomor WA-nya ya. Nanti kita akan makan lagi di waktu duha. Nah nanti kira-kira Nabi makan apa di waktu duha? Terus ikuti videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 10 lebih ya. Ini artinya sudah termasuk waktu duha ya, karena waktu duha itu lumayan panjang. Dan Nabi punya kebiasaan mengkonsumsi kurma ajwa sebanyak 7 butir ya teman-teman ya. Dan ini juga hadisnya itu ada diriwayatkan sama Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah maka kita juga tentu saja meniru ya. Ini ada 7 butir kurma ajwa. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya dulu Nabi juga punya kebiasaan unik untuk mengkonsumsinya, yaitu ketika malam hari Nabi biasanya menyuruh kepada seorang wanita dari Habasyah sana ya, ini adalah pelayannya Nabi, itu untuk direndamkan ya 7 butir kurma ajwa ini di dalam air begitu, kemudian ditutup
Terus kemudian paginya itu diminum oleh Nabi, airnya dan kurmanya juga dimakan oleh Nabi. Dan ternyata itu juga manfaatnya untuk kesehatan itu sangat baik sekali. Kalau akhir-akhir ini kita biasanya mengenal namanya infused water ya. Ternyata itu Nabi sudah melakukannya beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, ini adalah kurma ajwa yang sudah direndam ya teman-teman, seperti ini. Ini yang saya rendam, jumlahnya ada 6. Terus yang ini, yang satu ini nggak saya rendam ya, tapi jumlah totalnya ada 7 buah ya. Kenapa kok yang satu nggak saya rendam? Karena supaya tahu bedanya yang direndam sama yang nggak direndam itu teksturnya seperti apa nanti supaya kita tahu. Sekarang kita pisahkan dulu pertama. Dari yang rendamannya ini kita pindahkan dulu. Ini terlihat terkelupas gitu ya teman-teman, kulitnya, kulit kurmanya. Oke. Kita pertama akan coba air kurmanya dulu, air rendaman kurmanya atau infused water. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi airnya itu rasanya ada rasa kurmanya, aromanya juga aroma kurma, tapi manisnya nggak terlalu manis banget ya. Tapi tetap ada manisnya, tapi nggak terlalu manis banget gitu, nggak. Jadi enak sih menurut saya, manisnya pas gitu ya. Oke, kemudian kita coba kurma ajwanya. Kita coba yang nggak direndam dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini warnanya hitam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma khasnya kurma tetap ada. Rasanya itu pulen begitu kurmanya ya. Tapi tetap manis ya. Daripada airnya ini masih manis kurmanya ini. Oke, sekarang yang sudah direndam air. Nah, kira-kira dia lebih empuk nggak ya? Kalau menurut saya sih kelihatannya lebih empuk ya. Wah, ini kelihatan empuk banget nih teman-teman. Ya, ini sangat empuk banget ya. Wah, empuk sekali. Kita coba ya, ini yang direndam air tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurmanya jadi empuk banget, lunak sekali ya. Tapi ini manisnya jadi berkurang ya. Yang direndam air itu manisnya jadi berkurang banyak. Terus aroma kurmanya juga berkurang banyak. Ini manisnya masih lumayan ada di sini. Ini pernah diteliti ya teman-teman ya. Kenapa kok direndam air? Ternyata kulitnya kurma ini kan lumayan kasar kalau nggak direndam air. Dan apabila kurma ini direndam air seperti ini, itu justru lebih baik ini meringankan kerja dari lambung kita untuk mencerna si kurma ini. Jadi memang seperti ini lebih baik ya teman-teman. Ini kalau kurma ajwa jadi empuk ini, saya jadi teringat sama kurma yang namanya kurma sukari ya teman-teman. Kurma sukari itu juga empuk banget ya. Nah, ini ajwa ini kalau direndam, menurut saya jadi mirip ya, teksturnya seperti kurma sukari, walaupun ya nggak mirip-mirip banget sih, dia lebih empuk lagi. Karena ini ngerendamnya dari malam sampai pagi. Sekitar 12 jam ya teman-teman ya, direndam di dalam air. Alhamdulillah. Nah, inilah sarapan Nabi Muhammad SAW. Seperti ini ya sarapannya beliau. Nanti Nabi akan makan berat biasanya di siang hari. Nah, maka dari itu nanti jam sekitar setelah zuhur kita akan juga makan berat. Dan makanannya itu juga makanan-makanan yang kira-kira dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa saja makanan yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad SAW? Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah jam 12 lebih ya. Nah, Nabi menganjurkan kita ketika siang itu adalah makan makanan yang berat ya, yang full nutrisi. Ada karbohidrat, kemudian ada juga proteinnya, dan kemudian juga ada yang vitaminnya. Ini nanti saya akan makan beberapa makanan ini ya. Tapi sebelum makan yang makanan intinya, Nabi itu menganjurkan bahwa sebelum makan makanan inti itu makan buah-buahan terlebih dahulu ya. Nah, untuk buah-buahannya ini saya pakai mentimun dan juga buah delima. Nah, sebagaimana mentimun dan buah delima ini adalah dua jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi juga beberapa kali ya, bahkan sering mengkonsumsi buah delima dan juga mentimun ini. Oke, ini seperti ini ya. Terus untuk makanannya sendiri, ini di sini ada bubur gandum ya teman-teman ya. Karena di sana biasanya Nabi pakai gandum ya. Entah itu diolah menjadi roti ataupun menjadi bubur seperti ini. Kemudian juga selain bubur gandum saja, ini di atasnya juga saya kasih daging ayam ya, daging ayam.
Karena Nabi juga biasanya mengkonsumsi daging ayam. Biasanya dikonsumsi Nabi itu daging ayam, kalau nggak gitu daging kambing ya, atau daging unta. Terus ini juga saya tambahkan sayuran untuk pelengkapnya. Nah oke, kita, dan ini juga ada satu lagi ya, tapi ini cuma biasa ya, air putih ya. Sebagaimana Nabi juga minum air putih juga. Nah sekarang kita nyobain buah-buahnya dulu ya. Oke, ini saya coba dulu buah delimanya ya teman-teman. Daging buahnya itu bening ya teman-teman ya, bening, kemudian warnanya merah agak pink gitu, kemudian ada putihnya juga, kemudian di dalamnya itu ada bijinya juga, dan ini bijinya nggak perlu dimakan ya, cukup dibuang lagi. Sekarang kita makan mentimunnya ya. Mentimun ini mungkin teman-teman sudah sering makan ya, kayak biasanya ya. Kalau mentimun kurang lebih rasanya sama ya. Sekarang kita masuk ke ini makanan beratnya ya. Ini tadi saya dapatnya gandumnya ini instan ya teman-teman. Ini ambil dari namanya tadi Quaker Oat itu ya. Tinggal ngasih itu air panas atau bisa kita masak gitu kan. Jadinya seperti bubur seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita campurkan juga dengan daging ayam ini ya, daging ayam. Nah nih, bismillahirrahmanirrahim. Untuk daging ayamnya ini tadi digoreng biasa, kemudian saya potong-potong, saya taruh di atasnya gitu. Jangan lupa kita pakai sayurnya juga, karena ini juga sehat sayurnya. Kalau kita mengamati cara makan Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika makan tidak sampai terlalu banyak makanannya itu, jadi secukupnya saja. Alhamdulillah. Oke, ini kita berarti kalau siang ini udah makan berat, nanti tinggal sorenya nanti ada menu lagi ya. Nabi Muhammad itu ketika malam, beliau biasanya tidak makan malam ya, paling tidak ya 4 jam sebelum tidur itu beliau sudah nggak makan berat lagi. Nah nanti kita akan makan juga, ada menu juga nanti sore ya, sekitar mungkin habis asar. Kira-kira apa? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang sudah sekitar jam 4 lebih sedikit. Nah begini teman-teman ya, kalau Rasulullah itu menyarankan ketika malam itu tidak makan berat lagi. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu supaya lambung kita juga beristirahat. Kemudian juga tidak dianjurkan makan menjelang tidur ya, paling nggak 4 jam lah sebelum tidur. Misalkan kita tidur setelah Isya, berarti mungkin 4 jam ya, sekitar jam 4 lah, jam 4 sore ini ideal lah untuk makan sore ya, bukan makan malam. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwasanya beliau langsung setelah Isya itu beliau langsung tidur ya, tidak sampai larut malam. Ini adalah salah satu rekomendasi menu untuk makan sore ya. Pertama ini saya pakai susu kambing ya. Saya pakai produknya Al-Ghanam ya. Di sini adalah susu kambing herbal ya. Jadi di dalamnya ada jahe dan juga ada beberapa rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk susu sendiri itu juga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang minuman susu ini. Dan tentu saja Nabi itu juga minum susu. Dan apabila kita meniatkannya untuk meniru sunnah, maka itu akan sangat baik sekali. Dan yang kedua, ini saya pilih roti ya, roti. Sebenarnya sih awalnya saya pengennya roti gandum ya, supaya seperti kayak Nabi dulu. Tapi ternyata di sini tadi saya nyari roti gandum itu sangat minim sekali ya, bahkan nggak ada tadi. Terus adanya roti biasa ya. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Ini kurang lebih hampir sama lah, hanya tepungnya aja beda. Kalau sini pakai tepung terigu, kalau yang di roti gandum itu pakai tepung gandum. Tapi kurang lebihnya hampir sama. Oke, kita minum susunya sedikit dulu, habis itu kita makan rotinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk susu kambingnya sendiri ini tidak anyir teman-teman ya. Jadi baunya sudah lumayan terminimalisir. Kemudian juga ada bau-bau rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya tenang aja, nggak terlalu menyengat gitu juga nggak. Ya masih enak dicium ya. Kemudian rasa manisnya sedikit sekali, itu sangat ideal ya, karena kalau kebanyakan manisnya itu juga tidak baik ya kan, untuk kesehatan. Pas di lidah ya. Oke, kita coba sekarang rotinya dulu ya. Ini tadi saya pilih roti pisang ya, karena pisang itu juga buah-buahan yang disebutkan juga di dalam Al-Quran.
Maka dari itu, kalau kita mengkonsumsi pisang itu adalah hal yang baik juga. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita udah selesai makannya. Dan ini merupakan waktu yang terakhir untuk makan ya. Mungkin nanti setelah ini bolehlah minum air putih seperti itu. Tapi yang jelas tidak dianjurkan untuk makan mendekati waktu tidur, apalagi makan berat ya teman-teman. Nah ini karena ini termasuk konten makan-makan yang juga ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan sunnah. Nanti teman-teman silahkan selalu cek deskripsi ya, barangkali nanti ada kesalahan dari kami, nanti akan kami sampaikan di deskripsi ya. Semoga tidak ya, kami tetap berusaha ini menyampaikan dengan yang betul. Mungkin itu saja ya, semoga ini bermanfaat. Ingat ya, prinsipnya tadi adalah sunnah dan juga sehat dan juga enak ya. Upayakan semua hal itu tadi bisa teman-teman dapatkan ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti kami akan hadir di segmen-segmen berikutnya yang tidak kalah kreatif. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.